Nah, ya, karena kata Rasulullah dalam hadis ini ada 4 yang kalau dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Tak menuntut ilmu awak berdosa, menuntut ilmu awak tapi kalau salah niatnya juga berdosa, masuk api neraka. Man ta'allamal ilma li arba'in dakhalan nar. Kata Rasulullah ini, siapa saja di antara kita ini yang ada 4 macam di dalam hati kita dalam rangka menuntut ilmu, kata Rasulullah, dakhalan nar, maka tempat kita adalah api neraka. Maka kajian kita dalam kesempatan ini anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong jaga niat kamu dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu apapun itu, terlebih-lebih dalam ilmu agama sebagaimana yang kita lakukan dalam kesempatan ini. Jaga niat. Walaupun menuntut ilmu itu hukumnya wajib, tapi dalam rangka melaksanakan perintah itu, tolong jago niat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man ta'allamal ilma li arba', orang yang menuntut ilmu itu kalau ada 4 macam di dalam dirinya, dakhalan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Gaya seolah-olah sia-sia saja menuntut ilmu itu kalau ada 4 macam nih. Maka dalam kesempatan ini, hindari kamu yang 4 macam yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Apa yang pertama, duhai anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyubahiya bihil ulama. Yang pertama, dia dalam rangka menuntut ilmu itu untuk bermogah-mogahan di hadapan para alim ulama. Apa maksudnya nih Ustaz? Maksudnya ini adalah ketika seseorang menuntut ilmu, dalam rangka datang menuntut ilmu, bermogah-mogahan dia di dalam majelis ilmu itu. Bermain-main maksudnya, basaloro, cubit kawan, buit belakang. Datang dia ke majelis ilmu itu bukan mendengarkan ilmu, tapi mencari kemogahan, biar bak timbul lelucuan. Ini bukan saya yang katakan, Rasulullah. Orang yang seperti ini dalam rangka menuntut ilmu, hati-hati. Hati-hati. Tempatnya adalah neraka. Maka kalau datang kita ke majelis ilmu seperti ini, apa niat kita? Aku Ustaz nak mencari kawanku. Aku Ustaz tidak nak mencari roti ganda. Ya, nak mencari roti. Apakah mencari roti ganda kan termasuk orang yang dibonamkan oleh Allah ke dalam api neraka? Belum tentu. Apakah dia termasuk dalam 4 macam itu? Belum tahu kita. Tapi yang pastinya, kalau datanglah kamu menghadiri majelis ilmu hanya untuk bermogah-mogah saja, ondak golak-golak saja, ondak happy-happy saja, ondak basaloro-saloro saja, sehingga ilmu tak ada kamu dengarkan, maka kata Rasulullah, tempat kamu adalah neraka. Jauh ini, ya, jauh ini. Kemudian, au yumari'a bihis sufaha. Yang kedua, apa yang kedua? Untuk mendapat orang-orang bodoh. Apa tujuan kamu belajar? Untuk pintar. Pintar mengapui? Membodohkan orang yang bodoh. Alah, kau kan tak tahu kau. Sekolah kau pun tak ada. Aku sudah S1, S2, S3. Kapan pula kau S3? Pak, S1-nya SD, S2-nya SMP, S3-nya SMA. Kau jangankan S1, S2, S3, TK pun belum tamat kau. Orang bodoh sana. Hati-hati. Hati-hati.
Apalagi kalau ada ucapan kita mengatakan, tak ada apa-apa yang bodoh. Ilmu kau nol. Bodoh. Tolol. Kau ni cocoknya dikasih gelaran botol lampu. Apa itu botol lampu? Bodoh, tolol, lambat pula. Tak boleh itu nak ya. Kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Kita belajar untuk meraih ilmu. Tapi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, bukan niat kita untuk mendebat orang. Kalaupun ada nanti suatu perdebatan, itu ketika ada sebuah tanya jawab, atau memang ada sebuah kekeliruan dalam keilmuan. Contoh, ada sebuah permasalahan, lalu ditanyakan kepada yang ahlinya, karena dia tidak sejalan dengan apa yang dijawab oleh ahli tadi, maka didebatnya karena dia juga tahu. Itu boleh berdebat. Tapi kalau berdebat kepada orang yang bodoh, tolol bil bahlul, tak ada gunanya kita untuk belajar ilmu. Atau merasa pintar di antara orang-orang yang bodoh. Kenapa ini dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka? Karena sudah ada sifat ujub, sudah ada sifat takabur, sudah ada sifat rasa merasa hebat dari orang lain, merasa pintar dari orang lain, merasa lebih jenius dari orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya merasa lebih smart dari orang lain. Itu tak boleh. Berarti sudah dua. Jangan bongkar-bongkaran awak dalam menuntut ilmu itu, maksudnya jangan main-main. Kalau niat awak belajar tu untuk main-main, salah masuk itu. Kenapa? Contoh yang kita masuk itu adalah PAUD. Kenapa? Karena PAUD itu adalah tempat bermain. Bermain sambil belajar. Di sini senang, di sana kan begitu PAUD. Bermain sambil unde batang. Kan begitu. Main apa namanya? Apa namanya itu? Naik turun tuh. Awak turun dia naik. Awak naik dia turun. Apa namanya? Dia batang. Ayo kira-kira begitulah. Ya kan? Tus. Masuk dia ke bawah kolong awak. Kalau anda bermain sambil belajar, tak di sini tempatnya. Di mananya? TK, PAUD. Tapi ketika kita masuk sekolah, masuk madrasah, masuk sebuah majelis taklim seperti ini, tidak ada tempatnya untuk bermain-main. Ini kadang-kadang kawan mau belajar bibitnya. Saya ikut kawan. Wancang. Ada orang begitu? Banyak. Ini karena disebutkannya hari ini. Kalau tidak, timbul kumannya. Karena takut mungkin agaknya dimasukkan ke neraka. Ternyata orang yang seperti itu menghadiri majelis ilmu, tempatnya adalah neraka. Yang kedua, jago niat dalam rangka menuntut ilmu. Begitu mendapat, jangan untuk berlagak hebat, berlagak pintar di hadapan orang-orang bodoh. Itu kan tak tahu, kok mana mengaji dari mana? Dia sama mana mengaji apa? Tahu. Nah itu hati-hati. Atau pura-pura sok pintar. Apalah hukumnya kira-kira solat awak sambil menggeret telinga? Tak tahu kan? Engkau bodoh. Hati-hati. Apalah kira-kira hukumnya kalau umpamanya awak solat, dalam solat tu awak angkat kaki awak sebiji, batal atau tidak? Nah, kan tak tahu kan? Tak tahu. Orang bodoh. Tak nak ngaji. Tahu. Hati-hati. Kenapa orang seperti ini dimasukkan oleh Rasulullah, dimasukkan oleh Allah, kata Rasulullah tadi ke dalam neraka? Karena ada niat dalam dirinya, maka lebih pintar dari orang yang bodoh. Berarti niatnya tadi belajar apa? Biar belajar lebih pintar dari orang yang bodoh. Hati-hati. Ya, tak boleh itu untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Itu yang kedua kata Rasulullah.
Jangan ada dalam niat kita dalam rangka menuntut ilmu. Yang ketiga kata Rasulullah dalam hadis ini, au yuqbila bi wujuhan nas ilaihi. Apa yang ketiga? Yang ketiga untuk mencari muka. Mengapa dicari muka, Ustaz? Mukanya ada di situ. Maksudnya cari nama. Di mana? Di hadapan manusia. Bahasa sederhananya ria. Apa maksudnya, Ustaz? Mantang-mantang dia punya gelar pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3. Ondak dialah yang berpidato. Ondak dialah yang ceramah. Ondak dialah yang memberikan pendapat. Biar nampak orang, mantap kawan coba. Kawan tu orang pendidikan. Tamatan dari Kairo. Awak dari Kairo nyawa. Dia dari Kairo, awak dari Kairo. Mencari muka di hadapan orang. Maksudnya apa ini? Menunjukkan agar orang tahu bahwa dia itulah yang berilmu. Biar tahu orang dialah yang berijazah. Makanya kadang-kadang di sini pun hendak menjaga niat juga nyawa. Nanti kamu kalau sudah beranjak umur lanjut dewasa kuliah, hati-hati juga lah dalam memposting foto wisuda awakku. Apa niat kamu memposting wisuda tadi? Ya, karena itu tergantung nih niat. Kalau kau posting foto wisuda, tengok aku sudah wisuda loh. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu penyebab jika ada niat seseorang au yuqbila bihi wujuhan nas ilaih, mencari muka di hadapan manusia, ini juga bisa membawa kita ke dalam api neraka. Lalu kemudian yang keempat, au ya'khudha bihi minal umara ilmali, minal umara ilmal wal hurmati wajahau wal manzilah. Apa niat kau dalam menuntut ilmu yang bisa membasuhkan kita ke dalam api neraka? Ternyata kata Rasulullah, au ya'khudha bihi minal umarul mali. Tujuan kau anak mencari harta benda. Mengapa kau harus sekolah? Biar bakso nang mamak mencari duit. Cuma tak sedikit orang seperti itu. Kadang-kadang bahkan dia sanggup ngomong, orang yang berpendidikan saja pun kadang-kadang susah mencari pekerjaan, apatah lagi tak berpendidikan. Makanya sekolah. Berarti sekolah kau mencari apa? Kau hojo? Salah. Lalu kalau begitu Ustaz, apa yang sebetulnya niat kita mencari ilmu? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan mencari harta. Apalagi wal hurmati, mencari kehormatan biar bak disanjung orang, biar bak dihormati orang. Jangan kau macam-macam bah. Kenapa? Dia tuh tamatan UIN. UIN mana? UIN Kalijaga. Di mana itu? Jakarta sana. Bukan UIN Sumatera Utara. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sana. Jangan kau les sama dia tuh bah. Kenapa? Karena dia tuh tamatan Mesir, tamatan Al-Azhar. Itu apalah. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian wajah wal manzilah, untuk mendapatkan derajat dan pangkat dari penguasa. Dari penguasa. Untuk mencari pangkat dan jabatan dari penguasa. Ini tak sedikit dilakukan oleh manusia. Dia belajar sekolah bukan untuk mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu ibadah, tapi hendak naik golongan. Tak sedikit pegawai negeri sipil banyak kuliah seperti itu. Ya, tak sedikit. Hampir rata-rata seluruh PNS biar bak naik golongannya, biar bak naik pangkat jabatannya, biar bak tinggi gajinya, kuliah dia.
Tak sedikit manusia seperti itu. Padahal menuntut ilmu itu wajib jika niat kita untuk beribadah lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah duhai anakku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan buah si malakama, dimakan mati ayah, tak dimakan mati oma. Tak belajar awak badoso, belajar awak bisa juga masuk neraka. Sebab 4 niat tadi. Jika engkau berniat dalam menuntut ilmu itu hendak main-main saja, maka neraka lah tempatnya. Kalau kau berniat dalam menuntut ilmu itu hendak mendebat orang-orang yang bodoh, maka neraka lah tempatnya. Kemudian jika engkau berniat menuntut ilmu itu hendak mencari muka di hadapan manusia agar dikatakan kau orang berpendidikan, orang berilmu, maka neraka lah tempatnya. Dan terakhir, jika engkau berniat menuntut ilmu itu agar mudah kau mencari pekerjaan, agar mudah kau mencari harta, agar mudah kau disanjung orang, agar mudah kau dihormati orang, agar mudah engkau naik pangkat dan golongan, itu juga kata Rasulullah tempatnya adalah neraka. Agar hilang 4 macam itu duhai anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka niat dalam menuntut ilmu itu agar ilmu itu menjadi sebuah ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Berniatlah karena Allah subhanahu wa ta'ala.